kalau istilahnya kalau dalam dunia santri ya kan tidak boleh membaca manaqib itu sembarangan kalau nggak dapat ijazah. Kalau ijazahnya Nurul Burhani dari Mbah Kiai Basir almarhum Kudus, Bapak Mbah Kiai Basir bin Mubin Kudus, bapaknya Kiai Badawi, temannya Pak Kiai Agus Salim itu temannya itu. Dulu aktivis Ibnu Jakarta punya namanya Ahmad Badawi. Itu puasa 21 hari nyirih. Tidak boleh makan yang ada nyawanya. Ya, wala kena terasi nggak boleh. Wala kena micin. Wala kena micin nggak boleh. Ya harusnya yang makanan yang benar-benar nabati. Nah seperti inilah ya. Seperti ini tempe, tahu, ya itu boleh. Ini jatahnya Ketua PC Jakarta Barat. Nah itu namanya California itu semangka. Nah kalau ijazahnya Kiai Hanan lain lagi. Itu Wagian, Kiai Hanan Wagian itu lain lagi. Manaqibnya lebih ini lagi. Kalau ijazahnya Kiai Sidik Kudus, Piji juga punya manaqib juga, itu juga lain lagi. Jadi banyak versi tentang manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau di Betawi dulu yang banyak dibaca manaqib Samaniyah, Syekh Saman, Syekh Abdul Saman Al-Madani, ya kan, Thariqah Samaniyah. Ya, Thariqahnya Mu'tabaroh juga, itu Syekh Saman. Itu Al-Madani, ya kan, bukan Al-Madani, bukan Al-Madani. Ya kan. Nah dari beberapa manaqib yang dipaparkan itu, apakah salah satu proses jalan spiritual Pak Haji Nusron begitu? Lewat itu atau? Loh kalau santri semua harus pakai manaqib, ya kan? Santri, ya kan? Terutama warga Nahdliyin, ya kan? Biasanya pakai manaqib. Baik. Untuk apa? Tadi untuk wasilah, ya kan? Wasilah, karena kan kita sama-sama orang NU meyakini kan sesungguhnya para ulama, para wali itu walayah sabanal ladzina qutilu kan itu bal ahya al-ayah lah. Sesungguhnya para wali-wali itu meskipun beliau sudah wafat, bukan lagi sudah wafat sesungguhnya tapi masih hidup. Nah, itu kan kita meyakini itu untuk wasilah. Wasilah kita masih apa? Pertama sama Rasulullah. Karena karena itu kan selalu kalau kita baca maulid ada kalimat isfa' lana ya habibana. Itu kan kita minta pertolongan, ya kan, pada Rasulullah. Isfa' lana ya habibana ya syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi. Nah, wasilah kedua itu sama wali-wali aulia, wali kutub, wali anjab, wali abdal, wali kutub, wali kutub kan abtab kan kutub, autat dan sebagainya, wali-wali jumlahnya banyak, ya kan. Tapi Sultanul Auliyaul Arifin adalah Syekh Abdul Qadir Jailani di zaman itu, ya kan. Ya sekarang udah mulai banyak juga pengikut Qadiriyah. Lah pengikut Qadiriyah ini kan Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian dilakopkan dalam bentuk thariqah, namanya thariqah Qadiriyah. Nah thariqah Qadiriyah itu banyak sekali diikuti oleh orang Indonesia, terutama ulama-ulama yang dulunya banyak nyantri di Mekah dan di Madinah pada abad 18 maupun 19. Hampir semua ulama Indonesia itu dulu kalau nggak Qadiriyah, Naqsabandiyah. Lah itu belum TKN, masih Qadiriyah murni. Lah kemudian ada ulama Indonesia pada abad ke akhir abad ke 18, 17 sekian, ada namanya ulama namanya Syekh Khatib As-Sambasi. Syekh Khatib, ya kan? Ya Khatib. Kalau ya Khatib, Khatib As-Sambasi. Beliaulah yang kemudian memadukan dua thariqah ini, thariqah Qadiriyah dan thariqah Naqsabandiyah, disebut dengan TKN, thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Nah, Syekh Khatib As-Sambasi punya murid dua di Indonesia ini.
namanya Kiai Syekh Abdul Karim Banten, Labuan Banten, ya kan, sama Syekh Al-Bantani Al-Maki karena beliau wafat di Mekah. Kemudian satu lagi Syekh Tolhah Cirebon. Dari Syekh Abdul Karim Banten ini melahirkan tokoh-tokoh besar, murid-murid besar. Salah satunya adalah Syekh Abdul Karim punya murid namanya Kiai Haji Kiai Dahlan Madura. Kiai Dahlan Madura punya murid lagi namanya Kiai Abdul Jalil Peterongan. Kiai Abdul Jalil punya murid namanya Kiai Romli Tamim. Nah, Kiai Romli punya murid namanya Kiai Ishak. Ya kan, Kiai Ishak punya murid namanya ini Kiai Asrori Kedinding. Punya anak ini Kiai Asrori. Itu dari situ Kiai Asrori. Nah, Kiai Ishak juga punya murid namanya Kiai Musleh Meranggen. Juga dari situ. Nah, dari Kiai Tolhah punya murid lagi namanya Kiai Arifin. Nah, Kiai Arifin punya anak namanya Kiai Tajul Arifin alias Abah Anom.